Salah satu teori yang menimbulkan kontroversi dari dulu sampai sekarang itu teori evolusinya Darwin. Sebelum lu berpikir itu kan cuma teori bang, enggak. Charles Darwin tuh nggak lagi nyebat terus tiba-tiba nebak kayaknya manusia berasal dari monyet. Enggak. Pertama, Charles Darwin nggak pernah ngomong kayak gitu, dan yang kedua adalah nggak kayak gitu bikin teori. Di sini gue akan coba jelasin gimana dan dari mana teori ini berasal dan apa pengaruhnya. Aristoteles dulu pernah membuat pernyataan bahwa setiap makhluk hidup itu menduduki anak tangganya masing-masing. Berdasarkan pernyataan tersebut, Carl Linnaeus itu mengelompokkan hewan sama tumbuhan sesuai dengan kemiripannya. Kita pindah ke bidang yang lain. Cuvier di bidang paleontologi mengajukan katastrofisme. Intinya adalah kemusnahan makhluk hidup di bumi itu terjadi secara tiba-tiba. Dan James Hutton di bidang geologi itu memiliki pendapat yang lain. Dia menyatakan bahwa perubahan yang besar-besaran justru terjadi karena perubahan yang kecil tapi terjadi terus-menerus. Dan Charles Lyell intinya setuju dengan James Hutton dan lahirlah uniformitarianisme. Kita masuk ke evolusi makhluk hidup. Gua nggak akan jelasin soal Ibnu Khaldun, itu mungkin bakalan jadi bahasan lain. Gua akan masuk ke teorinya Lamarck. Lamarck bikin teori berdasarkan pengamatannya kalau evolusi makhluk hidup itu terjadi karena pengaruh lingkungan dan diturunkan ke keturunannya. Contohnya adalah dulu jerapah tuh lehernya pendek, tapi karena lingkungannya berubah, makanannya semakin meninggi, dari generasi ke generasi jerapah lehernya semakin meninggi. Tapi Charles Darwin itu menentang teori ini. Gua menjelaskan semua yang tadi karena semua tadi adalah dasar dari teori evolusinya Darwin. Seperti yang udah dijelasin, kalau Darwin berlayar ke Kepulauan Galapagos, di sana dia mengamati banyak hal, dia ngamatin geologinya, dia ngamatin fosil-fosil. Dia juga menyadari bahwa spesies-spesies yang ada di Kepulauan Galapagos gak ditemukan di tempat lain. Sebenarnya Charles Darwin udah punya hipotesis tentang teori evolusi itu sendiri, tapi dia masih ragu. Dia juga berkonsultasi ke Charles Lyell dan mencari bukti lain untuk mendukung hipotesisnya ini. Nah, kebetulan macam apa? Wallace itu mengirimkan hasil pengamatannya ke Charles Darwin. Wallace itu ngamatin di Malay Archipelago, sekarang Indonesia. Kita sekarang tahu ada garis Wallace, garis yang memisahkan antara bagian timur dan bagian barat. Hewan yang ada di bagian timur itu berbeda dengan hewan yang berada di bagian barat. Akhirnya, Charles Darwin menulis buku dan teorinya adalah spesies yang ada sekarang itu berasal dari spesies sebelumnya. Perubahan spesies terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam dan makhluk hidup yang dapat bertahan hidup adalah yang mampu menyesuaikan dengan alam. Contohnya gini, dulu jerapah itu ada dua, ada lehernya pendek, ada lehernya panjang. Tapi yang lehernya pendek karena lingkungannya berubah, pohonnya semakin meninggi, makanan yang dibawa itu habis karena bersaing dengan hewan lain. Akhirnya yang leher pendek punah, yang leher panjang masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Yang ngebuktiin bahwa teori Lamarck yang salah dan teori Darwin benar adalah Weismann. Dia ngamatin dua mencit. Dua mencit ini ekornya dipotong, terus dikawinkan. Anakannya ternyata ekornya tetap panjang. Terus dilakuin sampai 22 generasi dan ternyata ekornya tetap panjang. Dia bilang yang intinya adalah penurunan sifat gak dibentuk oleh gangguan alam yang diwakili dengan ekor yang dipotong tadi. Tapi ada hal lain yang ada di dalam tubuh yang bisa mengkodekan itu. Itulah plot hole dari teori Charles Darwin ini. Darwin gak bisa menjelaskan gimana caranya makhluk hidup bisa menyesuaikan diri dengan alam dan meneruskannya ke generasi. Akhirnya untuk bisa menjawab itu, dia membuat sebuah hipotesis baru yang intinya adalah di setiap organ ngasilin partikel kecil yang isinya informasi dari individu itu dan bergerak ke sel reproduksi dan akhirnya bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Dia sadar itu cuman hipotesis. Bisa benar, bisa salah, tapi karena belum ada pembuktian, hipotesis itu bisa dipakai. Dan hipotesis ini disempurnakan oleh Weismann tadi, dan dia mengajukan sebuah teori plasma nutfah yang intinya adalah sebenarnya ada dua sel. Sel untuk tubuh saja dan sel untuk penurunan sifat. Yang dalam hal ini kita ketahui ada sperma dan ovum. Di saat yang bersamaan sebenarnya Mendel udah punya penelitian tentang hal itu, tapi pada saat itu belum ada yang bisa memahaminya. Nah, sekarang kita tahu ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2.
Setelah itu semuanya berubah men. Temuan soal gen, diketahui ternyata DNA bisa mewariskan sifat, dan bidang lain di biologi itu berubah. Bukan cuma di bidang biologi, di bidang lainnya juga. Yang paling pentingnya adalah the idea-nya men. Ide yang dapat dibuktikan bahwa perubahan itu terjadi secara bertahap, dan itu membuka pikiran kita terhadap dunia ini. Sekarang kita tahu ada evolusi alam semesta, evolusi pikiran manusia, evolusi budaya, dan banyak ilmu lain seperti di bidang ekonomi, di bidang arsitektur, bahkan di bidang politik. Kenapa tinggi rata-rata orang Korea sekarang naik dibandingkan beberapa dekade sebelumnya? Bisa dijelasin. Kenapa arsitektur di Jepang berbeda dengan arsitektur di Indonesia? Bisa dijelasin. Kenapa virus yang ada di kelelawar bisa menjangkit manusia baru-baru ini? Bisa dijelasin. Dan kenapa kultur korupsi di Indonesia ini melekat banget? Bisa dijelasin. Sekarang udah banyak yang bisa kita jelaskan. Jadi kita tahu sekarang teori bukan cuma tebakan doang, dan memahami evolusi ini membuka pikiran kita untuk melihat sesuatu dalam skop yang lebih luas. Bisa menjelaskan ada benang merahnya, ada sebab dan akibatnya, dan gua pahami ini masih kontroversi. Banyak orang yang masih berpikir bahwa percaya evolusi berarti percaya manusia berasal dari monyet. Bukan cuman sekarang, dari dulu banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya karena teori evolusi ini. Banyak orang yang membenarkan tindakan rasisnya karena teori evolusi ini, dan masih banyak kontroversi lainnya. Cuman mau gak mau, suka gak suka, teori evolusi ini membawa kita ke kondisi yang sekarang. Ngomong-ngomong soal kepercayaan, kenapa ya banyak orang yang membenturkan antara sains dan agama, padahal menurut gua bisa jadi keduanya itu bisa saling melengkapi. Silahkan berpendapat. Gua Panji, semoga bermanfaat.